Al-Fatihah. Hari ini kita telah dapat berkumpul di tempat mulia ini bersama kita dari pemerintahan Pak Somad, Pak Rasul, mewakili Pak Kapolsek, dan juga hadir dari mantan Bupati Pak Isabella, dan juga banyak daripada wali-wali Nangro, itu rombongan ada yang dari Pada Aceh, ada yang dari Labu, ada dari Negaraya, dan juga ada dari Biru. Para jemaah sekalian, kedatangan saya melihat ini tidak diajak mereka. Mungkin kali karena mereka ingin cinta kepada teknologi, maka mereka akan berhubungan. Dan kami ini sampai 30 mobil. Para hadirin-hadirat, ketahuilah bahwa ajaran tasawuf dan kesufian ini berdasar kepada ihsan, rukun agama kita yang ketiga. Hanya tasawuf kesufian ini telah lama ditinggalkan oleh ulama-ulama kita, pemimpin kita di Aceh Islam. Mereka tidak memahami dan tidak ingin paham. Hanya 23 tahun yang lalu, maka saya menggagas ajaran ini dengan menamakan satu organisasi yang bernama MPTT, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Semenjak saya menggagas 23 tahun ajaran ini, makanya saya dihadang, disalahkan oleh ulama-ulama Aceh, bahkan oleh MPU Aceh. Jadi sampai hari ini belum ada gencatan senjata baik dengan MPU atau dengan ulama-ulama Aceh. Maknanya ajaran ini terus dikembangkan, tidak ada restu dari MPU dan ulama Aceh. Tetapi sebelum demikian, majelis ini terus berkembang di Aceh. Walaupun di luar negeri, umpama di Malaysia, satu sekali saya datang, mereka akan baik ulama, bahkan pemerintah, termasuk Anwar Ibrahim, menerima ajaran wahdatul wujud. Jadi dia bertanya, kemudian dia tidak lama menjadi parlementer. Satu kali dan dua kali saya ke Sulawesi, ke Gorontalo. Bupati Gorontalo, Profesor Nelson, dia datang ke Sulu ke Pau dengan istrinya Profesor. Dan juga di Jawa, di Suginong, di Bogor, sehingga juga dapat mengadakan yaitu Mudzakarah Sunnah tingkat Asia. Masa ini saya sudah melakukan Mudzakarah sifatnya internasional.
diundang ulama-ulama Aceh supaya hadir, mereka tidak mau hadir. Baik MPU dan ulama-ulama besar seperti Al-Tumin, Daud Nami, mereka datang. Kenapa terjadi demikian? Karena saya membenarkan penyampaian Al-Muqaddim Al-Jili dalam kitab Insan Kamil. Al-Muqaddim Al-Jili dalam kitab Insan Kamil mengatakan, Qul, katakan oleh Muhammad, dianya engkau Muhammad atau insan itu Allah. Jadi pendapat itu saya benarkan. Abdul Karim Al-Jili ini orang sufi, orang hakikat. Yang dimaksud hakikat daripada insan, hakikat daripada Muhammad itu Allah. Hakikat itu asal. Asal kita manusia, asal Muhammad, bahkan asal segala makhluk ini Allah. Hakikat. Jadi Abdul Karim Al-Jili itu orang sufi, orang hakikat. Bukan Abdul Karim Al-Jili itu orang akidah. Seperti Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kalau orang akidah berarti mengiktikadkan Muhammad itu Allah, itu salah. Tadi mereka ulama-ulama ini tidak paham beda antara akidah dan hakikat. Kalau akidah ada kita, ada Allah, akidah. Kalau hakikat tidak ada lagi kita, yang ada Allah, itu hakikat. Hakikat tidak ada lagi kita, yang ada Allah. Kalau akidah ada kita, ada Allah. Para hadirin hadirat, mengapa lagi kita tidak ada kita? Karena ini adalah ajaran ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seperti bahwa engkau melihat Allah. Jangankan kita melihat Allah, melihat harimau kita tidak ingat lagi pada diri. Apalagi Allah bersifat jalal dan amal. Kalau kita menghadapnya, kita tidak teringat pada diri kita. Tidak teringat kita kepada kita, itu dikatakan bahwa tidak ada lagi wujud kita. Yang hanya kita ingat Allah. Itu umpama kita melihat harimau, kita tidak mengingat diri kita, yang hanya teringat harimau. Karena takut dan asyik. Jadi kepada Allah kita tidak dapat melupakan selain Allah diri kita. Tapi kalau kita cari duit, mencari pangkat, orang umpamanya mencari emas dalam gua, dia siap untuk masuk gua. Dia tidak teringat lagi dirinya. Orang cari ikan, kalau dia sudah terlihat ikan, dia tidak teringat lagi kepada dirinya. Orang cari pangkat juga demikian. Kalau dia sudah pangkat, dia tidak teringat pada dirinya. Istrinya, macamnya, buang duit itu semua. Dia dengan pangkat-pangkat. Jadi kepada harimau, kepada dunia bisa kita lupa pada diri kita. Kepada Allah, mengapa kita tidak bisa lupa? Mengapa kita tidak bisa hilang ingatan kita pada diri kita di waktu kita menghadap? Jadi lupa kita pada diri kita dan alam semesta. Hanya tujuan kita saja itu yang kita ingat. Nama Allah itu dikatakan hakikat. Tidaklah salah kalau kita bisa berhakikat, itu bagus sekali. Kita tidak lagi melihat kita sembahyang Fatihah
kita rukuk, kita sujud, kita hanya melihat suatu kebesaran Allah, yang terbagus Allah. Gerak diam kita ini dari Allah. Ucapan Fatihah kita ini dari Allah. Kita hanya melihat, tidak melihat lagi kepada Fatihah rukuk sujud. Kalau kita melihat kepada Fatihah rukuk sujud, kita bersama ibadah, tidak bersama Allah. Kita harus melihat, menyaksikan keberadaan Allah, mencintai Allah, menyaksikan Allah. Ayo kita bersama Allah. Di dalam tasawuf, ilmu itu perlu. Ilmu mengenai tahu kita cara hukum sembahyang, mengenai akidah itu perlu untuk menghilangkan yaitu tabiat-tabiat tubuh kita, untuk menghilangkan ada nafsu. Tapi kalau sekedar ilmu, kita sekedar hanya beribadah. Tapi kita harus dapat menyangkutkan hati. Nah, inilah perlu berguru dengan orang yang berjalan hatinya kepada Allah, dengan jalan orang yang mengkaitkan nafsunya kepada Allah. Dia mendengar ucapannya, perkataannya, dan juga ilmunya, supaya dia dapat bermakam. Makam sebagai makam orang tersebut, dia dapat mencintai Allah dengan niat kasar untuk mencari keridhaannya, untuk mendapat makrifatnya, supaya hidup dia bersama Allah. Jadi perlu Anda oleh tasawuf disuruh kita bertarekat, disuruh kita berguru. Guru yang selalu hatinya berjalan kepada nafsunya dikaitkannya dengan, yaitu guru yang dapat mencintai Allah, bermakrifat Allah. Kata Tengku Saidi Berlinando, saya tidak ada masalah, tidak ada mengaji, tidak ada sekolah perguruan tinggi sebenarnya. Saya abu saja, abu saja. Ilmu saya apa yang dilakukan oleh abu, apa yang diperintahkan abu, itu saja abu yang saya lakukan. Jadi saya ini diperjuangkan oleh abu. Ini Wali Saidi mengatakan begitu bertekad. Jadi berbeda dengan Tengku Muhammad Saleh, berbeda dengan Tengku Muhammad Saleh. Waktu saya datang ke pesantrennya, datang Tengku Razali, itu sesat Abu Amran, undang Abu Jamal. Datang Abu Jamal, ditabraknya orang, meninggal sekali. Tengku Muhammad Saleh. Padahal Tengku Saleh ini belanja sama saya, tapi goyang. Berarti keyakinannya ada dasar, sehingga saya tidak ingat lagi Tengku Saleh. Mana datang dia, ini siapa ni? Oh, saya Tengku Saleh. Tengku Saleh. Lain dengan Wali Saidi. Dia datang, kemudian dia tak ada alim, tak ada belajar kata, cuma bertarikat. Jadi saya lihat keberkahan Wali Saidi ini beda. Saya datang ke rumahnya guru, datang sekali, tidak ada posko, belakang itu ada tempat tinggal dayak, surau. Datang saya lagi, ada lagi posko-posko yang lain, yang kuyun dari mana-mana. Jadi orang sekali itu kembali kepada Wali Saidi, tidak kembali kepada Tengku Muhammad Saleh. Tengku Muhammad Saleh hanya mengajar-ajar aja, mengajar-ajarkan kitab itu aja. Tapi kalau
kemudian kita hal akhlak ma'rifah yang kita belajar yang pendekatan pada Allah itu keberkahan. Jadi para hadirin sekalian, saya berkeinginan untuk mengembalikan Aceh ini kepada ajaran tasawuf dan kesufian. Berkeinginan sehingga kalaupun dihadang oleh MPU yaitu difitnah pada MUI Medan, difitnah pada MUI Kisah, begitu difitnah hanya ajaran tasawuf itu adanya mudahara seminar diternati, ditiduri, disingkir, ini akan kembali walaupun difitnah. Tapi insya Allah kita dapat bergabung dengan PA, sudah marah pula mengkusik di pasi seperti apa yang disampaikan oleh Abu Syukri Daud tadi. Dianggapnya kita tidak berakhidah. Akidah Ahlussunnah itu syariat. Sorry, kita umpamanya dapat memperbaiki nafsu sedikit itu syariat. Kita melakukan hukum syara, perintah larangan, sembahyang itu syariat. Kita dapat menyatukan hati kepada Allah, supaya hadir hati kita kepada Allah, tajalli Allah, terlihat keberadaan Allah, keberadaan sifatnya, kasih sayangnya, kepeduliannya kepada kita, kebesarannya, kehormatannya, sehingga kita lupa kepada selain Allah dan kepada diri kita. Itu dikatakan makrifat. Itu dikatakan makrifat. Jadi cara untuk memahami agama tauhid tasawuf ini atau ilmu sufi, pertama ilmu. Pertama adalah ilmu. Ilmu yang maksud kita tahu hukum syara, kita tahu akidah, kita tahu tasawuf, memperbaiki nafsu. Kemudian amal. Setelah kita tahu, kita amalkan. Maknanya kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Jangan kita menipu, berzina, jangan kita memfitnah, buruk sangka, kedengkian. Kita amalkan tasawuf, kita amalkan hukum syara dengan baik. Ada kedua amal. Dan ketiga hal artinya apa yang kita tahu itu terlihat nyata di dalam batin kita. Yang kita tahu umpamanya sembahyang. Jadi sembahyang itu kebenaran sembahyang perintah Allah itu terlihat. Kita tahu Allah yang kita sembah, memberikan nikmat, kehidupan dan mati kita itu dari Allah, rezeki dari Allah. Terlihat dalam hati kita. Hal itu adalah merupakan yaitu senteran daripada sifat jamal dan jalal ke dalam hati kita yang berpunca dari sifat dan zat, penyebab kita cinta dan rindu, cinta dan rindu kepada Allah. Itu hal. Jadi senteran sifat jamal dan jalal atau dikatakan juga hakikat ketuhanan yang datang, yang melimpah pada hati kita. Makanya kita rindu, cinta dan rindu kepada Allah. Itu hal. Kemudian baru syuhud dan makrifat. Jadi kita saksikan apa yang terlihat dalam hati kita itu, yaitu kasih sayang Allah,
Sehingga kita lupa lainnya, kasih sayang istri lupa, kasih sayang anak, kasih sayang harta benda lupa. Hanya Allah. Kasih sayang diri kita pun lupa. Maka terjadilah makrifat. Orang-orang yang tidak teringat lagi pada selain Allah dan dirinya, orang itulah yang bersama Allah. Jadi dalam tasawuf, kalau kita teringat lain Allah, kita bercerai dengan Allah. Tidak teringat selain Allah termasuk diri kita, berarti kita berkumpul dengan Allah. Yang mengingat Allah itu Allah, tidak lagi diri kita. Kita panah di dalamnya, kekal dengannya. Maka disitulah bantuan Allah, pertolongan Allah akan datang, akan mudah kita sampai. Orang-orang tasawuf dan kesufian, bila mana dia panah pada asma, tidak terlihat ada orang yang melakukan, ada orang yang merencanakan, hanya Allah yang panah pada Allah yang merencanakan, yang melakukan segala-galanya pada alam dan dirinya. Apa yang dia rencanakan dibantu Allah. Bila mana orang itu panah pada zat, tidak terlihat lagi dirinya, karena telah penuh saya makrifat, sebelum dia untuk melakukan dan menginginkan, itu telah dipersiapkan oleh Allah. Sama seperti anak kecil, sebelum dia berkemauan untuk minum, air itu sudah disediakan. Jadi begitulah keberkahan dari ajaran tasawuf ini. Jadi kalau orang-orang yang menentang ulama, ya, cendekiawan orang pintar, itu bodoh, orang bodoh. Saya telah mengalami, dulu saya pimpinan pesantren Darussalam, ya, 10 tahun itu, pesantren besar. Tapi saya pada waktu itu terpuruk, baik dalam ekonomi, gaul, karena tidak kenal. Tapi waktu saya melatih, membiasakan ilmu ini, mencoba-coba, saya dikenal di mana-mana. Saya dikenal oleh orang Turki, dikenal oleh orang Irak, dikenal oleh orang Jepun, apalagi di Indonesia saya dikenal. Jadi mengapa aku di Aceh seperti itu? Karena waktu saya menggerakkan ini, dilihatnya mencuat, yang menentang saya ini abang-abang saya, Profesor Dr. Muhyiddin Wali, Adinda Muhammad Nasir Wali LC, Jamaldin Wali, dia itu mantan anggota DPR pusat beberapa kali. Itu yang menentang, yang menjelek-jelekkan saya, sehingga ulama-ulama Aceh dulu menjelekkan. Mana yang alim, Tengku Amrul Wali dengan Profesor Dr. Muhyiddin Wali, dia mondok di Mesir. Yang kalau Amrul Wali di mana mondoknya? Cuma di Pau, Lampara. Jadi ini banding-banding itulah oleh ulama-ulama Aceh. Dia tidak mau bergabung dan oleh MPU. Makanya mengapa MPU sangat menentang? Saya dipanggil oleh Daud Nandami, beliau pada masa itu ketua MPU Aceh. Tadi mereka bertanya, Anda mengapa Anda terima pendapat Karim Al-Hamdi, yaitu Allah Rabbun Muhammad Abdul pada syariat. Kalau pada syariat mematuhi hukum, perintah Allah, insan kamil, insan sempurna iman itu sebagai budak. Allah dan Muhammad sifat pada tarikat. Kalau kita pada tarikat, kita hati kita
hati, tarikat ini hati. Tidak berpisah-pisah dengan Allah, sama seperti zat dan sifat. Tadi itu maknanya Allah zat Rahman sifat. Itu perumpamaan tasbih. Hati orang yang bertarikat dia tidak berpisah-pisah. Pada hakikat Allah ruh Muhammad. Tadi perumpamaan tubuh itu baru ada, baru bisa bergerak kalau ada roh. Begitulah dalam pandangan insan yang sempurna iman, dia tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada Allah. La haula wala quwwata. Dan juga Allah Muhammad pada ma'rifat. Allah Muhammad pada ma'rifat, itu Allah baru bisa dikenal dengan Muhammad. Pada makrifat Allah Muhammad, berarti Allah itu baru dapat dikenal dengan Muhammad. Kalau dia Muhammad, kita tidak dapat dikenal. Itu maksud bukan Allah itu jadi Muhammad. Jadi maksudnya seperti itu, supaya kita menjadi budak Allah, supaya hati kita senantiasa bersama Allah, supaya roh kita selalu mengundang. Dan itu semua tidak akan berhasil kalau kita tidak mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat mengenal. Tadi kata Al-Quran Nabi ini tidak diajarkan oleh guru saya Abuya Mudawali. Ini kata Al-Quran Nabi. Jadi mau saya katakan belajar saja sama anaknya. Tapi karena saya pernah berguru sama dia, tak jadi saya menyampaikan itu. Jadi maka untuk langkah strategi yang akan datang adalah kepada Raja Mulia. Padahal telah saya lantik kemarin, yaitu siapa? Najuraga menjadi ketua PAS, ketua perkumpulan aliran sufi di negaranya. Nanti Haji datang dia ke sini karena ada tamu dari Belgia, dari Supin, sehingga datang. Nanti akan juga kepada Raja Mulia apa dicabut lalu pangkat itu, Raja Mulia. Kalau datang malam ini tersebut pangkat itu, kita limpahkan kepada yang lain. Padahal dia tidak tahu orang yang paling kaya orang sufi. Siapa orang yang paling kaya? Mereka itu orang paling kaya. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bapak Bupati dan Gubernur, ada rumah Anda di Malaysia? Saya ada rumah saya dibuat oleh orang Malaysia di Batu Pahat di Johor. Kan kaya saya. Di Jakarta ada rumah saya, di Banda Aceh Wali Kubra telah memberikan tempat di mana-mana. Jadi saya rasa saya paling kaya, paling kan di Singkil sudah ada juga rumah, banyak rumah. Ini rumah Abu. Lebih kalau di Gorontalo banyak tempat Abu. Dibuat kamar, tapi dia tidak datang di rumah Abu. Mereka menganggap itu rumah itu Abu datang. Abu datang, entah apa datang tu, kalau dia datang. Kadang-kadang ada buat rumah, ini rumah kamar Abu. Letakkan air, ini Abu tamu raja, siapa yang sakit ambil air ni. Jadi saya rasa itu cukup. Jadi demikianlah para, saya tanya lagi kepada jemaah, apa ragu anda kepada ajaran tauhid tasawuf dan sufi ini? Tidak. Maka perlu berzikir untuk mendapatkan pemahaman pada batin kita. Zikirnya terbagi 4. Pertama, zikir ma'al ghaflah. La ilaha illallah. Hati kita lalai, tidak teringat Allah. La ilaha illallah.
kita dengan juga anak, keluarga, tapi kita berzikir, itu dikatakan zikir ma'al. Yang kedua, zikir ma'al yakbar, kita berzikir, teringat kita Allah, bahwa kita ini ciptaan Allah, budak Allah, la ilaha illallah, ini makhluk Allah, budak Allah semua. Itu zikir ma'al yakbar, zikir terbangun hatinya kepada Allah, berarti itu sudah bagus. Dan ketiga, zikir ma'al hudur, kita berzikir hanya Allah dia dalam hati kita, yang lain ada, anak keluarga hilang, tidak teringat, karena kita asyik menyaksikan kepedulian Allah kepada kita, kasih sayang Allah, nikmat Allah begitu banyak. Istri siapa beri? Allah pangkat, dia lupa kita pada lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, zikir ma'al ghaibah, kita berzikir, diri kita tidak teringat diri kita, zikir kita pun tidak teringat, karena telah penuh saya makrifat. Itu dikatakan zikir ma'al ghaibah. Zikir ma'al ghaibah ini zikir sufi. Zikir ma'al hudur ini zikir tasawuf. Zikir ma'al yakdah ini zikir orang syariat. Zikir ma'al lafzah ini itu orang bodoh, orang mau. Cobalah anda berzikir la ilaha illallah la ma'bud biha, itu syariat la ilaha illallah la ma'bud biha, itu tarikat la ilaha illallah la mawjud biha illallah. Mana la mawjud biha ini tidak ada yang terjadi yang terlihat dalam hatiku melainkan engkau. Artinya perbuatan engkau yang menentukan, sifat engkau yang menentukan. Dari engkau bisa menentukan, karena wujud engkau wujud sendiri, yang lainnya limpahan daripada wujud bayang yang tidak saya melihat kepada bayang. Jadi kata-kata orang Padang mengatakan layang-layang tabang melayang, tabang hingga ke jurang, bayang-bayang selalu dipandang, orang punya bayang lupa dicari. Nah, jadi inilah makanya Tengku Saidi disuruh untuk mengangkat zikir supaya masyarakat dapat berzikir ma'al hudur. Artinya selalu ingat Allah, selalu ingat. Karena kalau kita tidak ingat Allah, berarti kita dikira mati, hidup kita dikira sia-sia, tidak ingat, tidak ingat. Jadi itulah makanya disuruh zikir ini supaya anda bisa memahami tasawuf dan kesufian. Dikatakan ratib seribe, bukan seribu. Jadi kalau orang Aceh sudah apa pula ratib seribe, seribu. Katanya seolah-olah kita mengatakan seribu. Padahal dikatakan la ilah 1000 itu sebanyak-banyaknya. Karena anak-anak kalau orang 1000 itu banyak ya. Jadi kita katakan zikir 1000 dan zikir sebanyak-banyaknya. Jadi mudah-mudahan Takengon benarnya negeri 1000 wali. Jadi kata Pak sebelah negeri 1000 wali. Kata saya tambah 500 lagi wali. 500 lagi. Karena ajaran tasawuf kesufian ini ajaran wali-wali. Ajaran wali Allah adalah ajaran tasawuf kesufian. Orang yang telah bersih hatinya daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, tidak ada kedengkian, tidak ada buruk-sangka, tidak ada dendam, bersih hatinya daripada sifat-sifat nafsu, dan juga bersih rohnya daripada bercerai dengan Allah. Jadi selalu dia berkumpul, dia tidak bercerai. Maknanya dia selalu ingin
maka itu adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu tidak ada dalam hatinya itu sifat-sifat apa. Tidak ada pandangan batinnya itu lupa kepada selalu dia berkumpul. Jadi kalau ada orang-orang takimah di takimah anak buah wali sayyidi, berarti dari 1000 tadi sudah menjadi 500 wali, 1500 wali. Bagaimana apa ini kita takimah negeri 1500 wali? Kita berdoa supaya pemerintah kita yaitu mengamalkan ajaran, jangan terfitnah oleh NPU, oleh MUI pusat. Kalau tujuan daripada ini supaya kita dapat beribadah baik, supaya kita dapat berakhlak baik, supaya dapat kita beriman dengan kokoh baik, dan paling penting terakhir dapat kita bermakrifat baik. Bermakrifat, orang-orang yang dapat bermakrifat baik ini orang yang bersama Allah. Kalau dia beriman baik, belum lagi orang dapat bermakrifat baik. Jadi makrifat ini terbagi 3. Ada makrifat awal, membedakan sifat-sifat yang baru dengan sifat kadim. Ini makrifat awal, makrifat sifat 20, makrifat kalam. Dan kedua makrifat khawas. Dari makrifat khawas, berarti saya asma dan sifat termasuk ke dalam itu. Dan yang lebih mengenal Allah dari makhluk ini, karena dia tahu makhluk tentang Allah. Ini makrifat khawas. Jadi makrifat khawas ini orang telah dekat sekali Allah, dia lebih tahu Allah dari Allah. Ini makrifat khawas. Yang ketiga makrifat khawas. Yang bermakrifat itu Allah. Dia tidak ada lagi hilang di dalam hidupnya, dia fana dalam hidupnya. Jadi makrifat khawas dan makrifat khawas ini inilah yang sudah hilang. Sudah tidak lagi siapa yang berangkat. Kalaupun ada orang yang berangkat, dia angkat sesat. Orang yang tidak ada terlihat lagi selain Allah dalam hatinya. Jadi mereka ini orang yang nanti dikatakannya dia sudah jadi Allah, sudah jadi. Nah, ini dakwanya. Ini PBDP mengenalkan dirinya Allah. Pada malaikat tidak terlihat lagi kepada Allah sebelum saya makrifat. Tadi orang nanti dikatakan sudah menjadi Allah. Nah, ini Malaysia ini sudah dipanggil MPU dulu. Nah, kita kena hentikan itu. Juga MPU Aceh tak tausiah, buat tausiah, minta pada Gubernur Nova. Ini Gubernur Nova tak mau panggil saya oleh kejaksaan. Jaksa panggil saya. Jaksa tinggi Aceh, dikumpulnya buku pindah semua Gubernur Pangdam untuk Polda. Saya terangkan ajaran tasawuf ini ada bijaksana. Ajaran tasawuf yang bagi rukun agama yang ketiga. Saya katakan bukan ini meninggalkan akidah, meninggalkan syarah, tapi untuk memperkokoh akidah kita karena kuat betul-betul akidah kita sampai kepada hakul yakin. Jadi kalau akidah aja yang yakin. Jadi kemudian tingkat ainul yakin, tidak terlihat lagi namanya Allah memberi rezeki, tidak terlihat lagi orang yang memberi rezeki, Allah. Hakul yakin, betul-betul Allah memberi rezeki. Ini kita katakan Allah memberi rezeki, tapi kita masih bersandar pada alam, masih berpegang kepada makhluk, tidak kepada Allah. Jadi untuk hakul yakin, jadi Nova mengharapkan supaya diadakan dialog dengan orang KPU Aceh. Jadi kita mengadakan dialog, dibuat, mereka tidak datang. Mereka membuat, jadi tidak ada. Maka mereka maksudnya tidak ada kemudian keras dari saudara-saudara
Akhirnya telah menerima datang MPU Aceh. Memang MUI itu mencegah karena sebenarnya Ramadan atau tidak. Tapi apa dia Muhammad Ali, abang-abangnya, adik-adiknya tidak setuju. Tidak setuju. Kata Tengku Razali kepada Abu Saleh, undang Abu Jamal. Kalau tidak, sana kamu sesat. Itu percaya pula Razali, tidak dipercayanya lagi Abu oleh Tengku Saleh. Tengku Saleh sudah diundang saya, dia gurunya saya, sudah dipercaya juga. Wakil MPU Razali mana? Haji Razali. Haji Razali. Enggak, saya kalau undang Saleh tak mau lagi saya. Dah berguru pula dia pada Tengku Razali wakil MPU. Ini orang tu. Itulah kesalahan maka Abu datang. Yang ketawa masalah. Rupanya keberkahan ilmu Tengku Saleh ini pengaruhnya berpindah kepada Tengku Saidi. Tengku Said walaupun dia tidak alim, karena dia tidak ada banyak-banyak macam. Dia Abu saja. Dipanggil oleh MPU kabarnya oleh pindah ekonomi. Jangan dilakukan kerjaan tersebut. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Tegas ya. Jadi begitulah ceritanya. Ini ajaran ini itu seperti di Gorontalo sudah dibuat perguruan tinggi dasar kesucian. Jadi juga direncanakan juga untuk tasawuf kesucian pun kita pelajari apa sabar, apa tawadhu, apa itu inabah, apa itu yang bisa, apa itu mahabbah, apa itu syuhud. Ada akan didalami di pesantren, itu di tasawuf. Jadi oleh karena itu kita bercita-cita supaya kembali kepada tasawuf kesufi. Ini kita supaya Aceh kembali kepada tasawuf kesufian. Jadi mengapa juga? Karena di MPU itu ada kanun, kanun MPU tidak boleh membicarakan dengan Allah kembali kepada Isa. Tidak boleh mengatakan Allah Abun Muhammad Abun itu dia kanun Daud dan Dami. Jadi oleh Faisal ini dia tidak alim. Untuk Dami ini menamakan dia adalah murid Abu Yamgawali. Murid Abu ya Kuangdan itu murid saya. Muridnya itu yang dia apanya dimundurkan oleh Len Faisal. Jadi demikianlah perjuangan bahwa insyaAllah Takengon itu juga benar-benar ya sudah aman dari kata. Ingin bersama-sama untuk mengangkat ajaran tasawuf dan kesufi supaya masyarakat Muslim ini dapat beribadah baik, ikhlas, huzur hati, khusyuk, supaya bisa berakhlak baik dan bersabar tawadhu. Dia dapat beriman yang kuat, dia meyakini ada Allah dan sifatnya, supaya dia dapat bermakrifat, hidup dengan Allah, tidak dengan Allah atau makhluk, supaya dia dapat bantuan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah kita semua membenarkan saja ajaran tasawuf kesucian sudah menjadi wali kecil. Namanya orang kita semua apa itu sudah tahu dari tasawuf. Membenarkan ilmu ini sudah menjadi wali. Maka menjadi wali kecil sudah dihapuskan adalah dosa kita sebagian. Membenarkan saja. Kalau dapat umpamanya memahami dan mengamalkan itu wali besar. Kalau sudah bisa untuk menyampaikan itu semua seperti cinta. Di mana-mana kita ini
zikir gak 5 menit boleh kan? Pada wali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Al-Fatiha. Warahmatullahi ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La Maafkan yang 10 derajat dikir harus kita pelihara, yaitu makhraj dan tajwid. Apa? Makhraj dan tajwid. Makhraj artinya tempat keluar huruf la ilaha illallah. Jadi tempat keluar huruf la di mana, hamzah di mana, makhraj. Tajwid yaitu panjang pendek, ada kalimat kedua, dan juga kita pelihara cara membaca la ilaha illallah, la
Apa itu kebun surga? Halqah dzikir. Di kebun surga halqah di tempat berzikir ini kebun surga. Maka minum kamu artinya kamu berzikirlah. Jadi kita mudah-mudahan dengan berzikir kita sudah masuk ke taman surga. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim.